Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di menara doa kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita jaga hati kita. Saat ini Yesus sedang ingin menjamah kita bersama dengan kita. Berbahagialah mereka yang di bawah naungan kasih Kristus. Mereka mempunyai kekuatan yang baru di dalam segala keadaan. Sebab Allah menyertai mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita datang. Kita mau sembah Raja Agung, Raja yang mulia, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Ya Bapa, saat ini kami umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus datang ya Bapa, menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus, menghampiri Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan Yesus bersama Engkau ya Bapa. Kami mau menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Yesus Kristus. Mari ya Tuhan, izinkan kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami naikkan syukur kami bagi Allah kami yang maha besar. Engkau adalah matahari kami ya Bapa, yang menyinari setiap jalan kami Yesus Kristus. Engkau lebih besar dari segala yang ada ya Bapa. Keagungan-Mu tidak bisa dilukiskan ya Tuhan. Engkau baik ya Bapa. Kebaikan-Mu melingkupi kami. Kami percaya ya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang berserah, yang berharap kepada Engkau akan menerima segala kebaikan yang Engkau janjikan ya Bapa. Engkau tidak akan menahan-nahan setiap kebaikan daripada Engkau ya Bapa. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Kami tetap berharap kepada Engkau. Kami tetap berserah kepada Engkau di dalam segala keadaan. Mari ya Bapa, ajarkan kami ya Bapa menjadi orang yang kuat, yang teguh berdiri untuk memuliakan nama-Mu Yesus Kristus. Mari tolong kami. Saat ini kami mau memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Mari semuanya dengan segenap hati dari awal kita bersama-sama nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
Selama hidup mengasihi Yesus, memuliakan Bapa dan Raja, mengasihimu Yesus, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja, mengasihimu Yesus, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Oh, mari kita sembah Bapa, Engkau keagunganmu mengatasi langit. Mari kita sembah dia Bapa. Keagunganmu mengatasi bumi. Engkau dahsyat Tuhan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kau turun ke bumi untuk memberi kami kuasa menguasai bangsa-bangsa. Berbahagialah mereka yang mengasihi Engkau. Berbahagialah mereka yang berpegang percaya kepada Yesus. Berbahagialah mereka karena mereka akan dilimpahkan segala berkat, segala keagungan. Mereka akan diberi kuasa untuk menginjak segala yang jahat. Mereka akan diberi kuasa untuk melawan. Mari Tuhan jamah anak-anak-Mu Yesus. Engkau dahsyat Bapa, Engkau bagaikan air bah yang
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Pujilah aku Tuhan Yesus, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari sama-sama katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita semuanya sepadan angkat suara kita menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi, oh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan syukur kita katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku, cobalah aku Tuhan, oh selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, oh aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya sembah nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari saudara rasakan kehadirannya di tempat ini. Mari sembah, ku nyanyi Hosana, oh Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh Yesus, ku nyanyi Hosana, oh Bapa bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
persembahkan di hadapan-Mu, Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu, untuk ya Tuhan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan ya Tuhan kebaikan-Mu yang luar biasa. Dan saat ini di menara doa ini kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sepanjang ya Tuhan tahun ini dari bulan Januari sampai bulan Desember ini kami melihat bagaimana tangan-Mu ya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau ya Tuhan menjadi Allah yang panjang sabar, yang murah hati kepada kami. Engkau ampuni setiap dosa kami dan kesalahan kami. Bahkan Engkau angkat kami Tuhan, agar kami terus bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau kelilingi kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang murah hati. Sehingga ya Tuhan kami ya Tuhan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Hari ini ya Tuhan kami berdoa, beri kami iman untuk terus bisa percaya kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang punya rencana besar buat hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Untuk kami bisa ya Tuhan membawa ya Tuhan kasih Tuhan, karya Tuhan yang nyata bagi kehidupan daripada banyak orang. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa diubahkan kehidupan mereka melalui daripada ya Tuhan kasih dan karya nyata yang kami berikan ya Tuhan, nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa ya Tuhan bersama dengan umat-Mu ya Bapa. Pada saat ini di menara doa ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan sekali lagi lindungi bangsa kami. Tuhan lindungi bangsa kami Tuhan. Jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat ya Bapa. Tuhan Kau lindungi ya Tuhan bangsa ini. Pelihara bangsa ini. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati presiden kami ya Tuhan. Dan juga para menteri yang bekerja ya Tuhan. Sampai kepada gubernur, bupati, wali kota. Dan juga sampai perangkat pemerintahan yang paling rendah. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan turut bekerja. Memberkati ya Tuhan. Di masa Natal ini kami minta ya Tuhan. Semua ya Tuhan gereja-gereja anak-anak Tuhan yang merayakan. Menjadi ada satu kesukaan besar. Ada satu penuaian jiwa yang besar. Ada satu berkat Tuhan yang besar. Hari ini Tuhan aku berdoa. Secara khusus, secara pribadi. Untuk anak-anak-Mu yang sakit. Semuanya ya Tuhan aku berdoa. Sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau berikan kelegaan, kelepasan buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya senang sekali tiap hari kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Saudaraku, terus kita berdoa, memuji dan menyembah. Nah hari ini saudara, saya ingin sharingkan tentang
bagaimana kita memelihara dan melindungi daripada iman kita. Cok ya kan, peliharalah dan lindungilah iman kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 18 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca sama-sama. Lukas 18 ayat yang ke-8. Ini ayat saudaraku tadi pagi seperti jadi rema buat saya. Ya, saya mau sharingkan lagi ini ayat ini saudara. Kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, ya kan, saya mau kasih tahu lagi sekali lagi saudara tentang harta yang paling berharga adalah saudara iman kita kepada Yesus Kristus. Kenapa saudaraku? Iman ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, karena kalau kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan dibebaskan dari penghukuman kekal api neraka dan kita akan menerima keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kebaikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai sepanjang sisa daripada hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dalam kekekalan di surga. Imanlah yang membuat Tuhan itu berkenan. Hari ini saya ingin ajak ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus untuk belajar. Oh, kalau iman ini penting. Ya kan? Sekarang bagaimana caranya saya memelihara iman saya kepada Tuhan? Karena di masa Natal ini saudaraku yang Kristus, Tuhan berkata, kalau aku datang, ya kan? Kedatangan Yesus yang pertama adalah melalui kelahirannya. Saudara, yang kita sebut Natal, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yang ditemukan iman di hatinya, maka dia akan beroleh hidup yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ dikatakan saudara dalam Lukas pasal 3, saudara dikatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera, ya kan, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Yang akan menerima damai sejahtera selama hidup di bumi ini. Orang-orang yang memiliki iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Nah saudaraku Yesus, kita harus tahu bahwa iblis berusaha untuk menyerang. Yang dia serang adalah apa saudaraku? Iman kita. Bagaimana caranya iman kita jadi gugur? Itulah iblis saudaraku. Ketika kita tidak lagi memiliki iman, maka kita mulai meragukan Tuhan. Saudaraku, kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan meragukan dan tidak mempercayai Tuhan, hal itu akan melukai hati Tuhan. Iblis tidak bisa melukai Tuhan. Dia lukai, ya saudara, anak-anak Tuhan. Dengan cara apa saudara? Meragukan dan tidak mempercayai daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudara, saya ingin ajak saudara, ya kan, dalam waktu yang singkat, ya kan, untuk coba kita merenungkan, memikirkan saudaraku, bagaimana caranya kita bisa memelihara dan melindungi iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama saya mau ulang lagi saudara khotbah yang kemarin, yaitu apa? Untuk memelihara iman, saudara, hal yang pertama adalah saudara dan saya harus menjaga apa? Pikiran. Kita harus menjaga pikiran kita dari perkataan yang masuk ke telinga kita dan dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Mengapa kita harus memelihara dan melindungi yang namanya pikiran? Untuk pelihara iman, saudara harus pelihara pikiran. Perhatikan saudara di sini. Saudaraku, Alkitab katakan dalam Amsal 4 ayat 23. Saudaraku, jagalah hatimu. Dalam di English version, ya saudara, dikatakan saudara, jagalah pikiranmu. Saudaraku, ya kan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam di English version katakan,
Karena pikiran itu akan menentukan, akan membentuk kehidupanmu itu seperti apa. Katakan amin saudaraku. Nah ini bicara tentang kehidupan kita gak bisa lepas daripada pikiran kita yang berkaitan erat dengan iman. Kalau saudara punya pikiran yang baik, penuh dengan firman Tuhan. Saudara, kata-kata firman, dengar baik, maka saudara memiliki kehidupan yang baik. Kalau kita memiliki pikiran yang buruk, maka kita memiliki kehidupan yang buruk. Kalau kita punya pikiran yang sehat, maka kita memiliki kehidupan yang sehat. Kalau kita bisa kendalikan apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, seharusnya kita juga bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan. Alkitab katakan saudara, setiap perilaku, setiap tindakan, setiap keputusan dimulai dari mana? Pikiran. Kalau saudara tidak pernah memikirkannya, saudara tidak akan mau melakukannya. Kalau saudara tidak mau melakukannya, saudara tidak akan menerima apa-apa dan saudara tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kalau saudara sebagai seorang karyawan yang punya tanggung jawab untuk membuat laporan, dengar baik saudaraku, ya kan? Perhatikan, kalau saudara gak pernah pikirkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saudara, tanggung jawab saudara. Saudara gak pernah pikirkan bagaimana bisa bekerja dengan semakin baik. Saudara tidak akan lakukan itu. Dan tidak ada hasilnya apa-apa. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Begitu juga saudara sebagai pelayan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan saudara, apa yang menjadi tanggung jawab saudara masing-masing. Kalau saudara bisa tidak memikirkan apa yang saudara, pokoknya waktunya pelayanan, waktu kerja. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana ya kan memberikan pelayanan yang lebih baik. Sehingga banyak nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita gak akan pernah dapat lakukan hal yang baik. Gak akan pernah lakukan apa-apa. Dan tidak jadi apa-apa. Sebaliknya kalau saudara ya kan memikirkan ya kan sesuatu yang baik. Bagaimana caranya. Ya kan aku bisa punya dampak. Cara hidupku, pekerjaanku bisa selesai tepat waktu. Berkualitas, punya dampak. Ya kan buat banyak orang. Bagaimana caranya hidup saya. Kalau kita terus mikirkan, maka pasti kita akan mengerjakan yang baik. Katakan amin. Kalau kita bisa kerjakan, maka kita akan melihat hasilnya. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau kita selalu mikirkan yang buruk, kita akan lakukan hal yang buruk. Dan kehidupan kita akan buruk. Saya kasih contoh saudaraku. Ya kan. Sampai dengan sudah belasan tahun yang lalu sebenarnya saya. Berapa teman-teman datang ke Palembang. Dia bilang, Pak Sabta, alangkah bagusnya memulai bikin sekolah. Karena saya melihat anak-anak sekolah minggunya sudah banyak. Bikin aja. Nah, ada satu teman ya kan. Dia punya apa namanya merek daripada sekolahnya itu ini. Ayo pakai ini kan segala macam. Cuma saya nggak pernah pikirkan itu. Dia ngomong saya nggak pernah pikirkan lagi. Karena saya nggak pikirkan lagi. Sampai belasan tahun tidak pernah yang namanya ada sekolah di gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Sampai satu hari saudaraku Kristus, ya kan, daripada ibu-ibu WBI, ya wanita Betel Indonesia, ya kan, datang kepada kami, pada saya, Pak, kita mau bikin pendidikan anak usia dini PAUD. Ya kan, untuk inilah pelayanan aja lah, pelayanan ibu-ibu. Oke, enggak apa-apa, jalanin. Saya bilang oke, jalanin aja. Itu pun gak saya pikirkan, karena yang mikirkan WBI waktu itu hanya sebagai kegiatan WBI. Saudaraku, sampai satu hari, ya saudara, ketua WBI-nya datang saya, Pak, kita mau wisuda. Wisuda apa? Wisuda anak-anak PAUD, Pak. Oh, ada wisuda. Dulu saya berpikir kalau wisuda tuh untuk sarjana. Sekarang anak PAUD aja wisuda gitu. Waduh, saya bilang, oh iya boleh, saya hadir ya Pak, hadir. Pada waktu wisuda anak PAUD itu saudara, rupanya hadir juga para ibu-ibu. Lalu ada narasi, ceritakan tentang pelayanan PAUD dan lain sebagainya. Sementara saya mendengarkan itu saudara, tiba-tiba di hati ini, saudaraku, sepertinya berbisik. Bangun, lanjutkan PAUD ini jadi sebuah TK, SD, SMP, SMA.
karena ini kena di hati saya yakin ini Tuhan. Lalu dibikin lagi, saya pergi ke Amerika, ke satu universitas Kristen, saudara, Oral Roberts University pada waktu itu, saudaraku. Saya melihat itu dimulai dari gereja, dari seorang, semua tulisan-tulisan visi dan dimulainya kenapa universitas ini bisa ada. Ini salah satu universitas terbaik ya sekarang, saudara Kristen untuk ini kan. Di situ makin mantap. Lalu saya mulai memikirkan. Saya ngomong sama beberapa teman, kita kayaknya perlu bikin sekolah. Singkat kata akhirnya saudaraku, ya kan, 3 tahun yang lalu kita jadikan sekolah namanya sekolah Bethesda. Dengan dari apa yang ada, fasilitas yang ada, gedung. Dan mulai daripada tahun 2022 ini, kemarin bulan Agustus, kita mulai bangun gedungnya. Ya kan? Jadi pikiran kita itu menentukan. Ya kan? Dan membentuk daripada kehidupan kita. Kita akan punya apa, jadi apa. Itu dimulai daripada pikiran. Katakan amin saudara. Sekolah dan bangunan sekolah tidak akan pernah ada kalau tidak ada di dalam pikiran kita. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Begitu pula dengan kita, hidup kita. Mau jadi apa? Saudara mau dikenal sebagai apa? Orang yang tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan baik, punya dampak besar untuk kebaikan banyak orang. Itu dimulai dari pikiran saudara. Kalau saudara gak pernah pikirkan untuk berbuat baik. Ya kan? Untuk hidup berdampak. Saudara gak pernah pikir itu, pikirnya cuma diri sendiri. Saudara kan pernah buat apa. Saudara cuma mikir apa yang saudara ingin, saudara perasaannya senang mau kerjaan apa kerja. Gak bisa. Saudara Kristus, ya kan? Saudara yang, makanya dilihat iman itu pentingnya dari perbuatan. Katakan nama saudaraku, yang perbuatan itu dimulai dari pikiran. Lalu direnungkan, didoakan. Sampai akhirnya baca Alkitab, lalu muncul kata-kata firman masuk ke hati, dimulai dari benih pikiran, akhirnya masuk menjadi benih iman. Dan benih iman inilah saudaraku yang akan menghasilkan yang namanya perbuatan Tuhan. Ya kan? Yang dicampur, yang melibatkan kita. Tuhan melibatkan kita, kita melibatkan Tuhan. Sehingga ada karya besar dalam kehidupan saudara. Semua dimulai dari pikiran, menentukan. Saudara mau jadi apa? Saudara, katakan amin saudara. Kalau saya bilang, lah aku gak mau jadi apa-apa. Gak perlu apa-apa, aku gak ini. Saudara gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau saudara berkata dalam pikiran, ya kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Saya ingin dalam hidup saya, ada banyak orang bisa menikmati kebaikan Tuhan secara gratis. Sehingga kebaikan yang mereka rasakan akan ditularkan kepada orang lain. Sehingga bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu semua dimulai dari sini. Kalau saudara bilang pikiran males lah, aku gak mau kemana-mana. Saudara gak akan kemana-mana. Sekalipun saudara lagi capek, lagi lelah, lagi apapun. Tapi saudara mulai pikiran, aku harus lakukan ini. Karena ini tanggung jawab. Karena ini penting. Untuk supaya ada banyak orang bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saudara kan lakukan. Semua di dalam pikiran. Nah oleh karena itu pikiran. Yang kedua adalah medan peperangan rohani. Medan peperangan rohani. Bagi siapa? Bagi dosa. Tadi saya bilang semua dimulai dari pikiran. Ya kan? Setiap dosa pun dimulai dari pikiran. Dosa kesombongan, dosa percabulan, dosa kebencian, kedengkian, pembunuhan. Semuanya dimulai dari mana? Dari pikiran. Kekhawatiran juga dimulai dari pikiran. Ketakutan juga. Kita jadi orang yang dikenal sebagai orang rajin. Itu dari pikiran kita. Kita mau kerja. Kita dikenal sebagai orang yang pemalas. Tidak bertanggung jawab. Itu dimulai dari pikiran. Medan peperangan rohani bagi dosa berada di alam pikiran. Katakan amin. Nah sering kita menyadari, waduh lagi peperangan rohani ini. Lagi peperangan rohani ini. Tetapi kadang juga kita tidak menyadari. Saudara, adanya peperangan rohani. Tetapi yang ada adalah, kok aku capek ya badan aku ya. Kok capek ya pikiran aku ya. Nah itu tanda, saudara, bahwa kita sedang mengalami peperangan rohani. Nah oleh karena itu saudara, kita harus tahu juga saudara. Iman itu harta yang paling penting. Saudaraku, untuk kalau saudara mau pelihara iman, saudara pelihara apa? Pikiran. Oleh karena itu kenapa iblis itu berusaha untuk serang apa aja saudara?
pikiran kita. Waktu dia mau serang iman kita, dia serang pikiran kita. Dia lemahkan pikiran kita. Dia kacaukan pikiran kita. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menaklukkan dan menguasai hidup kita. Katakan amin. Saudaraku, kalau seseorang berkata bahwa ya kan pikirannya difokuskan kepada satu orang ini. Orang ini ngajarin untuk bisa selamat. Ya kan, kamu harus jalannya pakai dengkul naik ke atas gunung. Supaya dosamu bisa diampun dan diselamatkan. Ada yang berkata lagi, kalau kamu mau dosanya diampunin, kamu harus siksa diri kamu baik-baik. Saudara khusus, iblis kalau dia sudah bisa kuasai pikiran manusia, maka manusia itu akan di-setel seperti robot, dikendalikan hidupnya oleh dia. Oleh karena itu saudara, kita harus menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan kalau kita mau memelihara iman kita. Katakan amin. Sebab apa? Pikiran itulah awal dari segala sesuatu. Apa yang hendak kita ucapkan dan apa yang hendak kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Nah yang ketiga saudaraku, pikiran ini juga adalah kunci. Kunci untuk hidup dalam damai, sejahtera dan kebahagiaan. Ya kan? Kita bisa menjaga pikiran kita. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita, kita akan hidupnya lebih apa? Lebih tenang, lebih tentram, penuh dengan keyakinan dan kebahagiaan. Tapi kalau kita biarkan pikiran kita ini saudaraku, kita gak jaga pikiran kita, maka kita akan hidup dalam stres, kecemasan, kacau, penuh dengan konflik. Salah satu tanda yang saya perhatikan, ya kan, ketika saya tidak kendalikan dan jaga pikiran saya adalah apa? Tandanya apa? Saya ngomong sembarangan. Saya mau ngomong, saya ngomong aja. Itu tanda saya, salah satu tanda saya tidak jaga pikiran saya. Saudara bisa mengerti nih. Sehingga apa? Saya akan kehilangan kalau kata-katanya bagus. Kalau kata-katanya membangun. Ketika perasaan saya lagi susah, lagi sedih, lagi terluka. Saudara, kalau saya tidak kendalikan pikiran saya, apa yang terjadi? Yang keluar adalah kata-kata yang akan melukai hati saya sendiri dan akan melukai orang lain. Itu tanda orang. Ya kadang-kadang kita berkata gini, orang ngasih makanan. Kita ngomong sama orang lain, makanannya gak enak ya. Itu kan sepertinya kita gak kendalikan pikiran kita. Dengan cara kita ngomong sembarangan. Katakan amin. Sesama laki-laki, ya kan, lihat gitu kan, ngomongin nih temennya, bininya gendut ya. Itu kan pikiran liar yang gak dikendalikan, dibuktikan dari mulutnya yang liar. Katakan amin saudara. Ya kan, ini hal-hal yang seperti ini, akhirnya tidak ada damai sejahtera. Pikiran kita adalah kunci. Padahal kan sekarang idola semua manusia di dunia sekarang adalah kurus. Padahal saya bukan pecinta kurus bener-bener. Semua mau kurus, mau gemuk, gak kurus. Sudah saya mengasihi semuanya. Karena katakan amin saudara. Ya, ini yang diinikan. Perlu ini ada damai sejahtera. Saudaraku, bahwa saudara pelihara iman. Ya kan, dengan cara pelihara pikiran. Supaya saudara dan saya bisa hidup dengan damai sejahtera. Katakan amin. Saya kasih contoh Yairus. Ini saya senang dengan contoh Yairus. Yairus datang dan bersujud di depan kaki Tuhan Yesus. Ya kan? Di dalam Markus 5 ayat 23 dikatakan, ya kan? Di sini ya kan dia berkata kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Yairus datang minta tolong sama Tuhan karena anaknya sedang sakit, hampir mati. Saudaraku, lalu di dalam ayat yang ke-35 dan 36, saudara ceritanya adalah bahwa datang saudara dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat itu, memberitahu Yairus yang sedang berjalan bersama Yesus. Dia berkata apa? Anakmu sudah mati. Ya, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudara masuk nih kata-kata. Saya tadi bilang, untuk pelihara iman, tidak semua kata-kata yang kita dengar harus kita pikirkan.
harus masuk dalam pikiran kita. Katakan amin. Karena pikiran kita, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Saudara, katakan amin saudara. Nah ini penting. Ya penting. Nah oleh karena itu kalau ada kata-kata yang kita tahu ini akan mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, saudara harus pakai kata-kata yang lain. Ya kan? Tesa, antitesa, supaya jadi sintesa. Apa itu Pak Sabta? Nanti aku jelasin. Saudara, amin. Ini penting. Saudara, ini benar. Apa yang dibuat oleh Yesus? Ini Yesus buat. Ya kan saudaraku? Ini ada tesa, tesanya anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi kamu nyusah dulu? Yesus bikin apa? Antitesa. Apa kata-kata Yesus? Apa saudara? Jangan takut, percaya saja. Awalnya dia dengar saudara, anaknya sudah mati. Saudara, ya kan? Sudah, ya kan? Jangan susahkan guru lagi, suruh Yesus pergi. Jauhlah dari Yesus. Tapi Yesus, ya ini tesa, Yesus kasih antitesa. Ya, apa saudara? Jangan takut, percaya saja. Kenapa Yesus lakukan ini? Untuk jaga pikiran Yairus. Katakan amin. Kalau dia bisa jaga pikiran Yairus, ini yang kamu harus pikirkan. Jangan takut, percaya saja. Pelihara damai sejahtera. Apa yang kamu takuti, kamu harus hadapkan dengan kasih. Aku mengasihi. Ada Allah yang mengasihi. Dan Allah yang mengasihi adalah Allah yang akan menyembuhkan. Bahkan akan membangkitkan kalau anakmu itu mati. Katakan amin. Lalu Alkitab katakan Yesus dan Yairus. Mereka berjalan. Pergi kemana? Ke rumah Yairus. Mereka bertemu dengan anaknya yang sudah mati. Itu yang namanya sintesa. Katakan amin. Kalau saudara dapat omongan yang negatif, itu namanya tesa. Saudara harus perkatakan firman Tuhan, antitesa. Lalu saudara lakukan itu firman. Saudaraku, saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Nah hari ini saudaraku Yesus, ya kan? Apa yang terjadi? Kita bisa melihat bahwa anak perempuan Yairus yang mati dibangkitkan kembali. Kenapa? Karena Yairus menjaga imannya. Dia menjaga imannya dengan cara menjaga apa yang masuk di dalam pikiran dia. Pada saat yang sama, saudaraku, yang tidak terlalu lama, dia dapat dua kata-kata. Saya ulangi lagi. Ya kan? Anakmu sudah mati. Ya kan? Sudah gak usah susahkan lagi Yesus. Itu kata yang pertama. Kalau dia olah kata yang pertama, anaknya yang mati akan tetap mati. Saudaraku, karena Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja tanpa adanya iman. Dan iman, saudara, rumah dari iman itu adalah apa? Atmosfer damai, sejahtera di hati dan pikiran. Bukan ketakutan. Makanya Tuhan berkata apa saudara? Jangan takut, percaya saja. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah yang kedua saya kasih contoh lagi saudaraku. Bagaimana caranya pelihara iman. Yesus sendiri meneladani. Memberikan teladan buat kita. Ketika Yesus saudaraku Yesus ya kan. Mendengar saudara berita bahwa Lazarus yang sakit sudah mati. Saudaraku Yesus. Alkitab katakan ketika Yesus mendengar berita ini dari Maria. Sedih hati Yesus. Masgul hati Yesus. Lalu menangislah Yesus. Ini perasaan. Tapi Yesus tidak omong. Apa yang menjadi kesedihannya. Dia gak buka. Dia gak ucapkan kata-kata itu. Tetapi sebaliknya. Yesus mengatakan apa saudaraku? Dia di mana kamu letakkan mayat daripada Lazarus itu. Itu dalam kubur. Yesus pergi ke kubur. Lalu Yesus di depan kubur berdoa kepada Bapa. Apa doanya? Dia tidak doa yang seperti ratap. Tapi dia doa dengan doa apa? Ucapan syukur. Apa kata-kata Yesus? Dia bilang, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Karena engkau selalu mendengarkan aku. Ini ada banyak orang Yahudi. Ya kan?
Intinya Yesus berkata, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Ya kan? Lalu Yesus bilang, buka kubur Lazarus itu. Setelah dibuka kuburnya, Yesus berkata apa? Lazarus, bangkitlah. Lalu ya Lazarus bangkit dari kekuburan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saat kita berada dalam pencobaan, saudara harus mengingat hal-hal ini. Saya ingin beritahu. Yang pertama, kita mungkin tidak bisa kendalikan perasaan kita. Kita mungkin tidak bisa kendalikan, saudaraku, perasaan kita. Tetapi saudara saya, ya kan, kadang-kadang juga kita gak bisa kendalikan pikiran kita. Yang seharusnya kita kendalikan. Tapi kalau kita sudah gak bisa lagi kendalikan pikiran kita, kita harus kendalikan apa? Kata-kata kita. Supaya kita bisa kendalikan lagi pikiran. Supaya kita bisa jaga pikiran. Kalau kita bisa jaga pikiran, maka jaga keperasaan. Waktu sampai ke sini saudara, maka iman kita tetap terpelihara. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya, saya ini perlu latihan. Yuk kita sama-sama latihan. Saya juga mau latihan seperti ini. Karena kalau tidak ada iman, saudaraku, tidak ada hal-hal besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita atau melalui hidup kita. Katakan amin, saudara. Apakah saudara mau menjadi satu pribadi, seseorang yang bisa melakukan satu perubahan minimal di keluarga, minimal di lingkungan pelayanan atau pekerjaan saudara? Perubahannya apa? Perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan karena kita ada perubahan yang terus menuju ke arah yang lebih buruk. Saya berdoa, pesan ini, ya kan pesan ini, saudara ingat, saudara renungkan, kita perlu memelihara iman kita. Katakan amin, dengan kita mau menjagai pikiran kita. Ya kan? Dengan cara apa? Saudara jaga iman dengan jaga pikiran. Kita jaga pikiran dengan cara apa? Tiap hari kasih makan pikiran kita. Dengan apa? Firman Tuhan. Kalau ada aplikasi-aplikasi di internet. Kalau ada bacaan-bacaan, tayangan-tayangan video. Yang bisa merusak sukacita. Merusak damai sejahtera. Yang bisa merusak iman kita. Hapus atau gak usah lihat. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Coba saudara mulai ini. Ya kan? Mari kita akan satukan hati saudara. Kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan-Mu. Kami mau Tuhan memelihara iman kami. Dengan memelihara pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, karena pikiran kami menentukan. Ya Tuhan, apa yang akan kami kerjakan. Menentukan. Membentuk daripada kehidupan kami. Kami jadi apa? Ya kan, jadi baik atau jadi buruk. Kami akan terus naik atau kami akan turun. Kami akan makin besar ya Tuhan, pelayanan, pekerjaan. Ya Tuhan, hidup kami atau makin kecil, makin berkurang. Hari ini Tuhan kami berdoa. Biarlah Tuhan Kau jamah pikiran setiap kami. Biarlah pikiran kami penuh dengan firman-Mu. Kami akan pikirkan ya Tuhan perkara-perkara yang di atas. Ya Tuhan, perkara-perkara yang kekal. Yaitu Yesus, firman-Mu dan jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, ampuni dosa kami. Ampuni salah kami ya Tuhan. Kalau kami berpikir yang buruk, berpikir yang jahat, berpikir yang kotor, pikir yang negatif. Ampuni kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan, iman kami tidak hidup. Iman kami tidak bekerja. Dan kami melihat Tuhan tidak jawab doa kami. Hari ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami Tuhan damai sejahtera-Mu. Supaya iman kami bekerja. Ketika kami berdoa, Engkau Allah yang menjawab doa kami. Ketika kami bekerja, Engkau Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami kerjakan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi kami, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-milik Tuhan. Bawa persembahan, berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Ya Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Hidup kekal yang Tuhan berikan. Dan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sepanjang sisa hidup kami ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak.
Kita angkat tangan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan terima kasih saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.